Ya, silakan saudara buka cam dan kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan. Haleluya. Luar biasa, Pak Roy. Haleluya. Mantap. Ini harus diulang-ulang. Teman-teman harus diulang-ulang. Kalau yang masih belum paham, silahkan diulang-ulang lagi. Videonya diputar ulang, jadi biar lebih paham. Kemudian bagi yang mungkin masih belum bisa sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy hari ini, jangan ditolak, diterima dulu, direnungkan, dan jadikan ini dan jangan dijadikan sebagai sumber perdebatan. Ya, jadi bagi yang belum bisa menerima pemahaman yang disampaikan Pak Roy, silahkan diterima dulu, renungkan. Nah, nanti baru Tuhan melalui Ruach HaKodes akan memberikan hikmat pengertian gitu ya. Jadi jangan ada perdebatan, kemudian jangan sampai menyalahkan si A si B ya, karena ini bukan untuk diperdebatkan. Terima kasih banyak Pak Roy untuk firman pada hari ini luar biasa. Mungkin ada yang bertanya teman-teman. Saya akan membuka dari live chat. Silakan yang ada di room. Saya Pak Robi. Ya. Ya, silakan Bu Reza. Salam Roy, salam teman-teman semua. Terima kasih ya Pak Roy untuk pengajaran tentang 7 hari raya. Saya sangat diberkati. Satu hal Pak Roy, ketika itu memunculkan gambar pada saat Jua turun pada saat hari second coming-nya itu tuh, saya melihat gambar itu beberapa tahun yang lalu. Saya tuh dalam setiap bahwanya saya itu muncul seperti itu, dan saya sangat bersyukur hari ini dikonfirmasi. Dan saya tuh setiap kali saya lihat di dalam alam roh, alam doanya saya itu tuh, saya selalu spontan mengatakan, Oh ya, ini signalnya memang sedikit suka-suka ini. Ya katanya Pak Robi seperti itu. Ya, jadi memang beberapa daerah Indonesia memang seperti itu. Ya, kita harus sabar kadang-kadang ya. Ya, jadi saya beri kesempatan tadi ada Ibu Herni, silakan dulu Ibu Herni. Ya, shalom Pak Robi, shalom semuanya. Saya Herni, saya baru pertama kali join ini. Bisa dekat mic-nya, jadi kita bisa lebih dengar. Halo? Ya. Dengar nggak ya Pak suara saya? Ya, lebih jelas. Oh ya, iya terima kasih Pak Roy, Pak Robi semuanya. Saya baru bergabung, ini pertama ikut Zoom ya. Saya sudah dengar sih di YouTube, tapi tidak pernah ikut Zoom-nya. Hari ini saya sangat diberkati dengan pengajaran Pak Roy. Ini saya mau bertanya Pak ya, yang ada 2 hal. Yang pertama tentang hari rayanya itu, tadi kalau Bapak bilang apakah kita melanggar, tidak melanggar, tapi itu wajib dirayakan. Jadi bagaimana Pak maksudnya? Kalau kayak bikin pondok daun kan kondisinya mungkin agak susah. Terus kita seharian berdoa juga agak susah, tapi kita harus wajib merayakan. Jadi bagaimana aplikasinya, Pak? Iya, terima kasih. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi aplikasinya untuk kita sekarang adalah kita sediakan waktu untuk ikut sama-sama beribadah. Ya, kita tidak lagi mendirikan pondok daun di depan-depan rumah, tidak lagi seperti itu. Akan tetapi kita dengan ibadah maka kita akan mengingat mengenai Yeshua. Tadi kan sudah saya katakan bahwa 7 hari raya ini adalah penggenapannya di Yeshua. Ini adalah bayangan saja. Begitu, tapi tidak boleh dihilangkan. Jadi saat kita ikut kebaktian, kita ikut
merenungkan firman, memuji, memuliakan, menyembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua, maka kita masuk di dalam yang namanya mengingat mengenai Yeshua HaMashiach yang merupakan penggenapan daripada 7 hari raya. Ya, itu yang bisa kita lakukan, ya kan? Kan jelas tadi, pertanyaan saya kan, apakah saudara mau menyiapkan kambing, domba? Enggak kan? Ya, ya kan? Berarti kan, karena apa? Karena penggenapannya sudah ada di Yeshua. Ya, jadi yang kita lakukan ya, kita lakukan untuk mengingat kepada Yeshua dan Dafar Elohim. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, berarti nggak harus exactly bikin pondok-pondok daun, itu bisa ya Pak, kita berupa ibadah biasa gitu ya Pak ya? Kalau mau bikin ya silahkan. Artinya tidak melanggar ya, tapi artinya tetap kita lakukan untuk memperingati supaya kita tidak melanggar ini ya Pak ya, tidak, kalaupun tidak sempurna tidak melanggar ya Pak ya. Ya enggak dong. Wong itu semua bayangan kok. Dan kita yang dinyatakan oleh Rabi Saul adalah untuk mengingat bagaimana Yeshua adalah penggenapan itu semua. Ya kan? Nah, itu dia caranya begitu. Iya Pak. Terus yang kedua, ya, yang kalau boleh Pak, yang kedua, saya mau tanya yang 144.000 itu, mungkin udah pernah dijelasin sebelumnya, saya tidak tahu ya. Cuma saya tadi mau tanya, berarti apakah generasi bangsa Israel yang zaman sekarang itu tidak akan ada yang terangkat gitu, hanya 144.000 itu yang diselamatkan atau bagaimana ya Pak? Ya, penjelasan itu nanti dalam 2 minggu yang ke depan. Kalau nggak salah, ya minggu depan. Tapi hari Minggu, ya, bukan yang hari Sabtu. Karena kita lagi sedang belajar mengenai Kilyahna, Wahyu, ya. Jadi besok adalah meterai yang ke-6 dan di dalam meterai yang ke-6 itu ada penjelasan mengenai 144.000. Jadi saya akan jelaskan minggu depan. Oh iya. Ya, nah, Pak Rofi mau nambahin, silakan Pak Rofi. Makasih Ya Pak Pak, Roy. untuk saya akan menambahkan sedikit tentang tadi bahwa ada kata setelah Yeshua itu semua itu hanyalah bayangan. Nah, itu dipakai oleh mereka untuk menolak Torah, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati bahwa di situ seringkali dipakai oleh ayunan untuk menolak Torah. Alasan-alasan untuk ngeles, istilahnya begitu ya. Cuman yang jadi sorotan saya dari tadi itu sebenarnya Pak Roy memberikan pernyataan-pernyataan yang banyak orang yang nggak akan mudeng sebenarnya ya. Seperti istilah geblak itu di NTT juga nggak ada istilah geblak Pak Roy. What is the meaning of geblak? Iya, jadi hari ini luar biasa Bapak Ibu ya, kata-kata perbendaharaan katanya baru-baru ada geblak, ada. Kenapa ini Pak Roy kok hilang-hilang suaranya? Haleluya. Silakan. Enggak. Halo. Kok kelihatan putus-putus Pak Roy? Iya. Agak naik turun. Apa? Oh, silakan. Ya. Jadi hari ini banyak istilah-istilah baru yang muncul. Mungkin akan banyak yang bingung tentang istilah geblak, istilah. jadi ini saya mau berikan satu ilustrasi bahwa istilah-istilah yang disampaikan oleh Pak Roy pun, kata geblak, terus apalagi tadi banyak ya, itu banyak saudara yang nggak paham. Ya itulah artinya bahwa bahasa itu sudah menyesatkan. Logat itu sudah membuat orang tersesat. Jadi Bapak Ibu, kembali ke pola Ibrani itu adalah yang paling tepat. Untuk kita mengerti isi firman Tuhan seperti apa, untuk kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh, apa yang diperintahkan, yang termasuk di dalam Torah, dan apa yang disampaikan oleh Yeshua sebagai Torah Kaim.
yang menjadi tolak ukur bagi kita untuk hidup, menyiapkan diri kita saat Yesus akan datang kedua kali, saat rapture nanti, dan kita dijemput di awan-awan. Nah, mungkin seperti itu Pak Roy. Jadi Bapak Ibu hati-hati tentang ayat-ayat firman Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Baru yang menyatakan Torah itu adalah bayangan. Nah, itu hati-hati. Ya, silakan. Ya, betul. Oke, saya akan apa yang dikatakan Pak Robi betul. Jadi jangan sampai dengan menggunakan kata bayangan tadi sebagai celah ya, di mana melegalkan yang namanya meniadakan Torah. Tidak. Ya, sama sekali tidak meniadakan Torah. Jadi kita harus tahu penempatannya. Ya. Dan juga mengenai pengalaman saya kesaksian di gereja Katolik itu, yang lucu itu, yang minum dengan piala bergilir itu, ya itu saya ingat bahwa saat itu saya kasih tahu sama istri saya, ya saya assume dia ingin ikut, tapi ternyata tidak, saudara. Ya, saya memberikan penjelasan supaya gamblang, hati-hati dengan cara pola mereka. Ya, saya assume saja kalau dia ingin ikut, ternyata dia nggak ingin ikut sebetulnya. Ya, jadi saat itu memang terjadi cara daripada orang-orang Katolik itu untuk perjamuan kudus. Saya sudah melihatnya, yaitu dengan menggunakan minum satu cawan dan kemudian digilir. Beda dengan yang ada di Kristen. Yang di Kristen itu mereka sudah pakai cawan kecil-kecil sendiri-sendiri, ya. Tetapi yang mereka lakukan di orang Katolik itu mereka baris, kemudian yang pertama minum, yang kedua minum di cawan yang sama dan cuma dibersihkan, enggak pakai sanitizer ya. Jadi langsung, dan saya bilang sama istri saya saat itu, ini yang paling sial, yang paling terakhir. Karena dia yang menerima semua sakit penyakitnya itu. Kalau memang dari 100 orang itu ada banyak yang sakit, ya. Jadi saya yang mikir dia mau, ternyata tidak, ternyata ya itu saja. Jadi kita harus betul-betul paham ya mengenai hal ini, pola-pola yang ada di dalam kitab Ibrani, sehingga kita tidak tersesat ya. Kalau banyak begitu tidak bisa. Ya, dan juga saudara harus hati-hati, pola Ibrani ini pun ya kita juga harus waspada. Karena apa? Karena ada grup-grup mesianik yang mengatasnamakan mesianik, tetapi akarnya masih ya berfondasikan kepada Talmud. Nah, ini kita harus jeli di sini. Jadi jangan termakan, oh kalau sudah mesianik sudah pasti 100% benar. Ya, jadi tidak demikian. Ya, jadi kita harus hati-hati, waspada. Ya, silakan kalau ada yang masih mau melanjutkan. Selamat siang, Pak Roy. Iya, haleluya. Shalom, Pak April. Ya, shalom. Ya, sungguh luar biasa penjelasannya Pak Roy hari ini. Ya, sampai saya menunda dulu untuk pergi tugas, Pak, hanya untuk mendengar ini. Luar biasa. Haleluya. Yang saya pertanyakan, Pak, kalau masalah perjamuan tadi saya rasa sudah jelas. Jadi itu tergantung pribadi. Mau 1 kali, 2 kali, atau berkali-kali itu kembali ke kita saja. Betullah juga yang Pak Robi katakan harus kita dengar berulang-ulang ini. Yang saya mau tanyakan gini, Pak. Masalah penolakan terhadap Yeshua HaMashiach. Terhadap penolakan Yeshua HaMashiach. Apakah kalau kita identikan dengan apa yang terjadi pada saat ini, yang menerima tanda bilangan itu, kan ada begini Pak Roy, ada orang yang mengenal Yeshua, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, tetapi karena ketidaktahuannya dia menerima tanda bilangan itu. Apakah itu termasuk dia menolak Yeshua HaMashiach? Dan ada juga orang yang tidak mengenal nama Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, tetapi tidak menerima tanda bilangan itu. Mungkin Pak Roy mengerti maksud saya. Iya, saya bisa paham. Jadi, apakah orang-orang yang
boleh dikatakan tidak tahu sama sekali tentang tanda bilangan ini, tapi dia menerima, tetapi dia yakin dengan nama Bapak Yahweh, dia percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua Mesya ini. Tapi dia menerima tanda bilangan itu. Apakah itu dianggap dia menolak Yeshua Mesya? Terima kasih, Pak Roy. Iya, terima kasih. Jadi begini, masalah tanda binatang ini akan terus meningkat. Ya, akan terus meningkat. Ya, jadi kita harus waspada untuk mulai sekarang ini kita tidak lagi menerimanya bagi yang telah menerimanya, karena akan ada yang namanya beberapa kali harus menerima untuk di-upgrade. Ya. Nah, jadi dalam hal ini memang tujuan akhir mereka adalah untuk mengkontrol umat manusia. Ya. Bagi yang belum mengerti, begitu sudah dikasih pengertian, ya stop, bertobat, minta ampun, ya, dan kemudian untuk nextnya nggak usah terima, begitu, ya kan? Jadi masih ada di dalam masa karena dia tidak mengerti. Tetapi kalau memang sudah dikasih pengertian dan yang terakhir ini sudah jauh lebih serem dari yang pertama, lebih blak-blakan, ya ini yang harus dipertimbangkan. Kalau memang mereka menerima, ya berarti mereka membuka celah yang besar, ya, untuk menerima tanda ini yang akan betul-betul menjadi solid. Ya, jadi dalam hal ini bagi yang sudah menerima pengertian, ya, jadi kedepannya jangan terima lagi, sudah berhenti saja dan posisikan hidup saudara untuk minta anugerah kepada Bapak Yahweh. Ya, jadi tidak dianggap sebagai penolakan. Tetapi kalau masih tetap ngotot, teruskan saja sepak terjangnya, ya itu berarti sama dengan mengeraskan hati. Ya, bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Pak April. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Pak April. Ada lagi? Saya bacakan dari live chat, Pak. Iya, silakan. Saya nggak bisa buka software. Baik, saya akan bacakan, Pak. Pak Roy, bagaimana dengan pengajaran yang mengatakan orang yang perjamuan kudus setiap hari dia penyembah dewa anggur? Ini dari Yodian R. Nah, ini akan saya berikan penyampaian dulu nih Pak Roy. Ya, silakan. Ya, jangan sampai ini terjadi satu hal kontroversi karena pertanyaan ini kayaknya memicu memicu hal yang kurang nyaman ya Pak Roy ya. Jadi memang teman-teman perlu diketahui, saya adalah jemaat dari Papi Lukas dan kita pelayanan dalam memberitakan nama Bapak Yahweh. Ini saat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Roy dalam pelayanan menorah, karena kita ternyata saling bahu-membahu. Jadi saya melihat pertanyaan ini sangat kontroversi dan bisa memicu perpecahan. Karena apa? Karena hal ini juga pernah disampaikan oleh Papi Lukas. Ya. Jadi jangan sampai ini menjadi pemicu atau trigger untuk kita saling berdebat, saling menyalahkan, karena pasti pertanyaan seperti ini muncul. Jadi memang Papi Lukas pernah menyampaikan bahwa perjamuan kudus setiap hari itu terpengaruh dengan ajaran seperti itu atau penyembah dewa anggur. Ya, cuman begini ya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa kita semua ini adalah manusia yang sangat-sangat rentan untuk jatuh dalam kesalahan, ya, bisa jatuh dalam kesalahan. Mungkin pada saat itu yang ditangkap oleh Papi Lukas bahwa memang itu adalah terpengaruh dengan penyembah dewa anggur. Jadi mungkin juga bukan karena niat untuk mengata-ngatai ajaran lain, tetapi ini Papi Lukas ingin menyampaikan ini loh sejarahnya, seperti itu. Nah sekarang, hari ini kita menerima penjelasan dari Pak Roy tentang perjamuan kudus ini juga.
Nah, ini kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang dewasa. Karena mempelai itu adalah dewasa, bukan anak-anak. Jadi jangan sampai ini menjadi pemicu sesuatu yang tidak nyaman di antara kita semua. Justru ini menjadi pemicu kita untuk bisa saling, kok bisa ya, kok beda pemahaman ya. Nah, saya akan berikan ilustrasi begini Bapak Ibu. Seperti kalau kita kuliah, kita tidak mungkin berada dalam satu kelas yang sama, dengan sahabat kita. Misalkan kita punya sahabat nih, kita kuliah, kita nggak akan mungkin dari semester 1 sampai semester akhir itu berada dalam satu kelas yang sama terus. Pasti akan terpisah, paham ya? Nah, tapi tujuan akhirnya adalah wisuda. Ini pengertian yang saya terima, karena memang ada pemahaman-pemahaman yang kita pasti akan berbeda dengan satu dengan yang lain. Seperti contoh, antara saya dengan Pak Roy sendiri, itu ada perbedaan pemahaman, tetapi bukan berarti perbedaan pemahaman itu kita untuk berdebat, untuk menyalahkan, ya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, antara Gamal Channel dengan pelayanan Menora, itu justru kita saling menguatkan. Kenapa? Karena pada saat terjadi perbedaan pemahaman, kita itu malah cari solusi. Solusinya bukan berdasarkan pola pikir ya, kita minta hikmat. Minta hikmat Bapak Yahweh, Roh Kudus biar yang tuntun. Dan ternyata betul, kita mendapatkan semuanya. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan setelah firman disampaikan Pak Roy. Kita itu dituntut untuk dewasa. Yaitu apa? Jika ada pemahaman yang berbeda, kita harus terima dulu, kita renungkan. Jangan kita tolak, terus kita buat kata-kata yang berusaha untuk memecah belah. Ya, pertanyaannya sih bagus tadi. Bagaimana Pak Roy dengan pengajaran yang mengatakan bahwa itu penyembah dewa anggur bagi yang melakukan perjamuan kudus setiap hari. Dan tadi Pak Roy juga sudah jelaskan juga tentang perjamuan kudus di kitab suci juga nggak ada. Ya, nah makanya harus diulang-ulang dulu. Diulang-ulang lagi video ini, video di pelayanan Menora hari ini, yang pengajaran tentang hari ini diulang-ulang. Supaya kita bisa mendapatkan poin-poin pentingnya. Ya, kemudian alasan-alasan yang disampaikan Pak Roy, firman-firman yang menjadi pondasi pendukungnya, kita harus benar-benar dengarkan dulu. Ya, jadi jangan kita malah mengadu-adu seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Roy, mungkin bisa dijawab. Iya, terima kasih Pak Robi. Ya, jadi dalam hal ini kita harus melihat dengan posisi kedewasaan, di mana inti daripada makan dan minum tubuh dan darah Yeshua, ya, itu istilah yang paling tepat sekali. Makan tubuh Yeshua, minum darah Yeshua. Dan dalam hal ini difokuskan, tadi saya sudah katakan melalui Davar Elohim, bahwa harus mengingat kepada Yeshua, bukan mengingat atau membangkitkan nafsu kepada alkohol. Itu beda jauh. Ya, karena itu saya lebih mendorong saudara untuk tidak pakai alkohol. Jangan. Ya, karena itu selain merusak sel otak saudara, juga membangkitkan habit atau kebiasaan yang buruk. Ya, tapi ada orang yang ngotot ya terserah. Ya, tapi saya nggak mau terikat di situ. Saya mau ya hidup saya terikat dengan Ruah Yahweh Elohim. Begitu ya. Jadi dalam hal memuja dewa anggur itu nggak ada sangkut pautnya di dalam hal ini. Ya, itu yang dari saya. Ya, silakan Sister Neti. Pak, mau sharing aja Pak. Ya. Kan pemahaman memang bisa berbeda ya Pak ya. Tapi kalau saya tahu ya Pak, yang saya pelajari, kalau yang namanya seder Pesah itu kan, ini kan kita bicara dari awal dulu ya. Kalau seder Pesah itu kan memang makanannya bukan hanya roti dan anggur,
ada sayur, ada buah apel juga. Karena ada sayur pahit kan gitu. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Karena saya juga pernah mengikuti ritual yang seperti itu ketika seder Pesah. Dan di dalam seder Pesah itu memang kan dinyatakan ini saya bicara seder Pesah Pak ya. Seder Pesah itu kan memang rotinya kan roti tidak beragi, roti matsah ya, matsah, dan anggurnya nggak boleh mengandung yain dan sekar kalau dalam bahasa Ibrani ya, tidak boleh mengandung alkohol. Dia harus memang betul-betul murni dari anggur yang murni tanpa alkohol. Kalau saya Pak, dulu saya punya teman lah. Kami setiap Sabtu ya, setiap Sabtu kami bikin ada awal-awal kami buka beribadah Sabat ini Pak. Kami selalu mengangkat roti dan anggur. Yang bacaannya kan baru atayah we Elohim melech haolam. Hamot silehem min haaretz. Kalau kita angkat roti ya. Di situ kan berbicara lehem. Lehem itu kan bukan roti tidak beragi. Dia kan roti yang ada pengembangnya kan. Kalau matsah itu adalah roti tidak beragi yang tidak mengandung pengembang. Jadi kami juga mengangkat Pak, dan sampai hari ini saya mengikuti setiap Sabat. Saya juga mengikuti dari timur Pak, sana dari timur. Saya nggak usah sebut ya Pak ya. Dari timur saya selalu ikut dari Erev Sabat, Mikra Kodes, Abdallah. Memang selalu mengangkat roti dan anggur. Ketika saya bergabung ke situ Pak, ke yang dari timur, saya tanya jelas. Dan Bapak ini adalah orang yang sangat fasih Ibrani Pak. Fasih Ibrani dari huruf-huruf, dari sangat fasih Ibrani. Saya tanya jelas. Pak, saya mau tahu. Ini seder Pesah atau apa? Karena setiap ada ibadah, setiap ada ritual Sabat dalam 3 episode itu, dalam 3 bagian itu selalu mengangkat roti dan anggur. Saya tanya jelas, ini apa Pak? Ini seder Pesah atau bagaimana? Dia bilang, seperti yang Bapak bilang tadi, ini adalah mengingat, ini sebagai ingat-ingatan kita. Karena kan manusia ini kan memang suka lupa. Pada dasarnya kan manusia suka lupa, apalagi sudah banyak harta atau segala macam, melupakan Tuhan. Ya, kecenderungannya begitu kan Pak. Jadi saya mendapat pengertian bahwa ini adalah mengingat sebagai ingat-ingatan pengorbanan Dia di kayu salib supaya kita tidak lupa. Dan sebagai pengucapan syukur kita untuk, kalau orang Ibrani kan dia makan roti. Tapi kalau kita kan makan nasi. Ya kan? Kalau orang Ibrani dalam makan-makan mereka selalu ada anggur, walaupun anggurnya bukan yang yain dan sekar, bukan yang mengandung alkohol. Jadi kita juga harus belajar dari budaya-budaya mereka, karena kita juga mengadopsi pengajaran Ibrani. Jadi saya pun sampai hari ini mengangkat. Tapi saya ketika mengangkat, bukan saya mengingat itu sebagai seder Pesah, seperti yang wajib dilakukan 1 kali setahun, yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka tidak memakan lechem, mereka itu memakan matsah, roti tidak beragi. Jadi artinya begini, itulah pengertian saya. Makanya sampai hari ini saya tetap, kalau saya ibadah Sabat, saya tetap angkat roti dan anggur itu. Karena itu saya anggap adalah sebagai tanda ingat-ingatan saya bahwa seseorang telah mati untuk saya, memelihara hidup saya setiap hari, memberi saya makan, memberi saya minum, memberi saya air. Jadi untuk mengingat itu saya mengangkat pengucapan syukur saya kepada Yahweh Elohim. Tapi kalau kita berbicara seder Pesah, makanya saya berpikir harus ada pemisahan Pak. Pemisahan antara seder Pesah dengan yang namanya yang dilakukan oleh Yesua last suffering itu rotinya harus memang lechem, karena memang di situ dikatakan kan memang rotinya harus tidak beragi. Itu menurut pemahaman saya ya. Harus matsah. Makanya kita hari kedua itu kan kita merayakan hari raya roti tidak beragi, hari raya Hamatsah, Yom Hamatsah. Itulah pengertian saya Pak. Tapi apapun katanya, sampai hari ini saya tetap mengangkat roti dan anggur kalau ibadah Sabat, tetapi dalam konsep mengingat seseorang mati untuk saya, mengucap syukur dan sudah bangkit bagi saya,
dan pengucapan syukur saya atas semua apa yang dikerjakannya dalam hidup saya. Itulah yang saya pahami, Pak. Terima kasih. Bapak yang memberkati. Iya, terima kasih Sister Nanti untuk untuk kesaksiannya. Ya, jadi fondasi semuanya seperti yang dikatakan oleh Yeshua untuk mengingat, ya, ingat akan Yeshua supaya kita tidak lupa, ya. Bahkan lebih dari itu, Yeshua sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi, siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan dibangkitkan Yeshua pada zaman yang akhir. Ya, ini bukan cuma hal mengingat, akan tetapi ini sebuah proses yang kita bisa lihat bahwa Yeshua pernah mengatakan, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Ya, dan ini merupakan satu elemen yang dipakai oleh Yeshua. Saya bersyukur sekali dengan istri saya waktu anak-anak masih kecil, ya, mereka juga saat ada yang namanya makan dengan tubuh Yeshua, makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, ya, jadi mereka juga diberikan, jadi nggak dibatasi hanya untuk yang dewasa saja, tetapi mereka diberikan, ya, jadi hal ini memberikan iman yang akan bertumbuh, ya, dari anak-anak kecil. Mereka sudah mengerti bahwa ini adalah tubuh Yeshua, ini adalah darah Yeshua, ya, dan itu memberikan dampak yang luar biasa di kemudian harinya. Yang mereka cinta Bapa Yahweh di dalam Yeshua, mereka bertumbuh dengan baik, ya, karena satu tindakan yang benar ini yang dilakukan, ya. Haleluya. Ada lagi Pak Robin yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oh, silakan Inang. Silakan Inang Kesia dulu, habis ini kita bacakan dari live chat. Nah, salam teman-teman. Saya sedikit boleh bagi ya, sharing pengertian yang saya dapat setelah mendapat pelajaran pada hari ini. Selama ini juga saya berpikir dalam hidup saya bahwa mengenai perjamuan yang dilakukan sekali setahun itu merupakan suatu perayaan ya, suatu perayaan bagi bangsa Israel. Karena tadi saya menangkap apa yang diseringkan Pak Roy, bahwa Yeshua adalah nubuatan. Jadi nubuatan itu bagi apa namanya, bagi orang yang belum sebentar Pak. Jadi Yeshua adalah penggenapan gitu ya. Yeshua adalah penggenapan daripada nubuat itu. Yeshua mati di kayu salib. Bagi orang yang hidup pada masa Yeshua belum mati di kayu salib, itu merupakan suatu nubuatan bayangan yang akan Bapa genapi di kematian pengorbanan Yeshua di kayu salib. Jadi setelah Yeshua mati di kayu salib, orang akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Yeshua berkata, barang siapa yang memakan tubuhku, dagingku, dia akan hidup. Nah, di sanalah Pesah itu, di sanalah pengertian korban itu. Itulah yang merupakan tanda bagi kita yang percaya kepada Yeshua. Kita sudah memakan daging Pesah yang dinubuatkan dulu. Itu merupakan kehidupan bagi kita. Kita tidak akan mati lagi gitu. Jadi bagi orang-orang setelah saat ini, saat dia menerima Yeshua, orang-orang yang setelah kematian Yeshua di kayu salib 2000 tahun lalu, saat dia menerima Yeshua, kaum goyim, baik itu mesianik, maksud saya baik itu orang Yahudi, saat dia percaya kepada Yeshua HaMasyiah yang tergantung di kayu salib itu, dia sudah memakan daging Pesah itu, nubuatan itu sudah digenapi dalam hidupnya. Jadi
di sanalah roti yang tidak beragi itu, artinya tubuh daging Yesua yang mati di kayu salib itu, yang tanpa cacat dosa dan noda itu, tanpa ragi itu sudah kita makan. Jadi saya mendapat pengertiannya tadi, sudah itulah sedar Pesak itu. Itulah daging kehidupan itu yang sudah menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan. Nah, mengenai yang kita lakukan sesering mungkin itu, minum cawan, anggur, roti itu untuk mengingat. Yesus katakan, inilah supaya kau mengingat akan kematian aku. Artinya, enggak letter-letter yang kita lakukan seperti di zaman nubuatan dulu, karena kita sudah makan daging dia, daging kehidupan itu sudah kita makan gitu. Kalau hanya mengingat ya, saya sih dapat pengertian juga seperti Pak Roy katakan tadi, setelah didoakan itu artinya dengan iman kita mengingat akan kematian Yeshua, mengingat akan daging kehidupan yang sudah kita makan itu, mengingat darah yang sudah membasuh menebus kita itu. Jadi is oke aja berapa kali kita makan, mau setiap hari, mau seminggu. Toh sedar Pesak itu sudah kita makan di dalam tubuh Yeshua itu. Saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, daging itu sudah kita makan. Itu sih yang terpenting bagi saya. Bukan yang kita akan perdebatkan itu, bukan perdebatkan yang kita pikirkan itu benar, itu tidak benar, itu salah, itu tidak, enggak. Yang penting di dalam alam roh kita itu sudah menyatakan bahwa kita mempercaya kepada Yeshua, sudah makan tubuh itu, sudah makan daging itu, daging kehidupan itu. Itulah sedar Pesak bagi saya. Saat ini dapat pengertian, saya sangat bersyukur karena selama ini juga saya agak dibingungkan dengan bahan Tuhan tentang masalah perjamuan kudus ini atau masalah, jadi disamakan sedar Pesak dengan perjamuan, bukan perjamuan kudus ya, perjamuan makan semeja dengan Yeshua. Itu isi yang saya dapat pengertiannya. Nah, hari ini sudah cukup jelas bagi saya, mungkin bagi teman-teman saya juga berharap bahwa Yahweh Elohim memberikan hikmat pengertian bagi kita. Sebenarnya roti tak beragi, sedar Pesak itu ada tubuh Hamasya itu sendiri. Saat kita sudah memakan itu, sudah. Tapi untuk mengingat, mau berapa kali aja, ya itulah seperti 1 Korintus 11 tadi mengatakannya. Itu sih Pak Roy, bagi Bapak Yahweh. Terima kasih buat pengajaran hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Sister Alicia. Ya, silakan Pak Roy. Responnya luar biasa Pak Roy. Bagus-bagus. Ya, saya akan umumkan dulu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang nonton lewat YouTube, kemudian ingin bertanya, bisa catat nomor Pak Roy atau nomor saya untuk kita gabungkan di grup, supaya kalau ingin bertanya bisa langsung di room. Karena kita agak kesulitan kalau di live chat itu saya harus baca banyak sekali komen. Karena pada saat firman kan otomatis kita kan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Roy. Ya, kemudian pada saat tanya jawab, saya kan juga pengen dengar jawaban dari pertanyaan teman-teman itu yang dijawab oleh Pak Roy. Jadi sangat kesulitan ya kita kalau mau baca pertanyaan dari teman-teman. Silakan masuk aja, nanti kita akan undang ke grup ya Pak Roy ya. Iya. Kita undang masuk grup, jadi bisa masuk ke room. Seperti hari ini kita ada 30 orang ini di sini. Nah, boleh buka kamera, buka mic, bertanya langsung. Jadi akan lebih nyaman begitu Bapak Ibu. Ya, di sini kita akan sama-sama belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan melalui pola Ibrani. Akan lebih mantap lagi kalau langsung dijawab oleh mentor kita. Haleluya. Dahsyat Pak. Hari ini kita ada 30 orang yang masuk di room. Ya, mungkin ada dari teman-teman ada yang mau bertanya. Pak Jumeri, silakan. Ya, ini cuma tanya sedikit ya. Shalom Pak Roy, halo Pak Robi semuanya. Halo Pak Jumeri. Tadi saya awal-awal itu kan melihat gambar Yeshua disalib.
itu kakinya terpisah, yang benar itu ya jadi satu atau terpisah Pak Roy? Terima kasih. Iya. Jadi saya lebih setuju dengan gambar Yeshua yang kakinya terpisah. Ya, saya lebih setuju. Mengapa? Karena kalau kakinya ditumpuk, maka paku yang dihujamkan itu akan meremukkan tulang-tulang jari kaki. Walaupun bukan jarinya yang di telapak kaki itu kan ada tulang-tulangnya itu. Ya kan? Nah, itu akan retak. Begitu. Tetapi kalau kakinya dipisah kanan dan kiri dan kemudian yang dipaku itu tepat di belakang mata kaki, ya, disitulah tidak ada tulang. Tumit Pak, pada tumit ya? Bukan tumit, di atasnya tumit. Oh, di atasnya tumit. Di atasnya tumit. Jadi saya lebih condong yang di sana, ya, daripada yang ditumpuk. Karena kalau ditumpuk jelas kakinya akan patah. Saya akan share screen sebentar supaya mungkin saudara ada gambaran. Jadi saya lebih setuju condong yang seperti ini. Saudara bisa lihat gambar ini. Ya, kakinya itu kanan kirinya sebetulnya di atas tumit. Ya, itu tidak ada tulang, tetapi di sana ada otot yang cukup kuat untuk bisa menyangga tubuh. Ya. Tapi dengan pola ini maka tergenapi pakunya ada 4. Ya, kalau kakinya ditumpuk maka pakunya cuma ada 3. Kalau begini kan tangan kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Ya, polanya pola dalet. Begitu. Ya. Dan satu lagi Pak. Ya, silakan. Yang dipaku di tangan itu persis di telapak tangan atau di pergelangan tangan Pak? Terima kasih. Ya, saya lebih condong yang di pergelangan tangan. Ya, di pergelangan tangan. Jadi di sana di antara 2 tulang. Ya, di antara 2 tulang di situ. Ya, kenapa saya lebih condong ke sana? Karena kalau di telapak tangan, maka tangannya pasti akan hancur. Ya, di daerah sini banyak tulang. Jadi saat itu dikatakan tidak boleh ada satu tulang yang dipatahkan. Ya, terima kasih Pak Noto. Masalah penyalipan itu, yang di kaki itu ya kan kakinya pisah. Apakah bisa membentuk segitiga itu Pak? Kalau ditarik ke bawah ke atas. Yang saya fokuskan bukan masalah bisa membentuk segitiga atau tidak. Yang saya fokuskan adalah ayat yang mengatakan bahwa tulangnya tidak boleh dipatahkan. Yang saya lebih fokus di sana. Coba cari di mana pakunya segede itu dan tulangnya tidak patah. Ya. Jadi yang saya lebih fokus di sana. Ya, silakan Pak Robi. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Ini menambahin pertanyaannya Pak Jumeri. Bagaimana dengan di kitab Kejadian yang mengatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan menghancurkan kepalamu itu Pak? Tentang waktu Nahas memperdaya Adam dan Hawa itu Pak ya? Ya, kalau di tumit kan ada tulang juga. Tapi di atas tumit sedikit itu tidak ada tulang. Tidak ada tulang, itu hanya otot. Iya. Ya kan? Nah, saya yakin di situ juga ada penggenapan kode di mana yang letak paku itu ada di atas sedikit tumit.
berarti tidak ada kaitannya dengan yang di kitab Kejadian, Pak. Ya, kalau dilihat dari posisinya kan itu sedikit di atas tumit. Gitu. Tapi persyaratannya adalah tulangnya tidak dipatahkan. Tidak dipatahkan. Itu persyaratan mutlak. Tidak boleh ada tulang yang dipatahkan. Tidak boleh. Ya, terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Roy. Ya, silakan teman-teman. Ya, Oke, saya ke Pak Adi dulu. silakan, Bro. Ya, terus habis itu ke Sister Maya. Oke, salam Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Ya, shalom. Pak Yosef Roy, saya mau bacakan satu perikop ayat tertulis di Matius 7 ayat 15 sampai ayat 23. Ya, ini berbicara tentang perjamuan kudus tadi. Perikopnya mengenai penyesatan. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, demikian juga. Demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan Hasamaim, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samaim. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi saya ingin tanyakan juga ke Pak Yosef Roy tentang buah. Tentang buah. Apa yang kita lakukan, baik itu benar atau salah, itu akan kelihatan dari buahnya. Dan izinkan saya juga untuk membaca di Galatia 5 ayat 22, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Ya. Mungkin saya akan bacakan satu perikopnya, Pak Roy. Boleh, Pak Roy ya? Iya, silakan. Hidup dipimpin oleh roh, dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Biarlah kita tidak menjadi angkuh dengan menghasut seorang terhadap yang lain, dengan mendengki seorang terhadap yang lain. Demikian Pak Yosef Roy, dan hal yang ingin aku tanyakan itu tentang buah roh itu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau sesuai, kalau benar, pasti itu buah rohnya juga akan baik dan benar. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan tidak benar, apalagi tidak sesuai dengan fondasi kebenaran, yaitu dafar Elohim, itu juga buahnya akan kelihatan. Ya, mungkin pengalaman yang lalu juga menjadi catatan bagi aku secara pribadi.
Ya, orang boleh melakukan perjamuan kudus setiap hari, tapi kalau mulutnya nggak kudus ya sama aja bohong. Jadi dari buahnya lah kita akan lihat itu benar atau tidak benar. Demikian, terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi setelah kita ada di dalam Yeshua, setelah kita menerima Bapa Yahweh di dalam Yeshua, menerima keselamatannya, itu bukan langkah terakhir. Ya memang kalau langkah terakhir, kalau sampai dia ditabrak kemudian mati, ya juga begitu juga dengan yang namanya baptisan pembaharuan atau baptisan. Kalau memang sebelumnya belum pernah terima baptisan, tapi saat itu dia terima baptisan dengan nama yang benar, ya nama Yahweh, nama Yeshua dan Ruah Yahweh Elohim, itu pun belum menjadi patokan akhir kehidupannya. Ya, jadi setelah itu kalau masih ada kesempatan yang Bapak ya berikan untuk dia hidup, nah dia harus terus mempertahankan imannya, ya kan, dengan cara bagaimana? Ya pertamanya karena biasanya adalah orang-orang Goyim, orang-orang non Yahudi, jadi harus hidupnya diisi oleh kebenaran firman, ya, dan dari situlah akan terlihat ya mana yang menjadi kesukaan daripada hati Bapak Yahweh ataupun yang menjadi kebencian daripada Elohim, ya kan. Nah disitulah pilihannya, karena saat itu setelah baptisan kan dia nggak berangkat ke Syamayim. Ya untung-untung kalau berangkat, tapi ya tidak terima apa-apa nanti di Syamayim. Ya, tapi di dalam hal itu imannya mulai diuji, harus ditumbuhkan. Jadi biasanya mereka dari step yang namanya kanak-kanak, kemudian setelah diisi menjadi remaja dan menjadi dewasa, ya kan. Nah disitulah, di proses itulah yang menentukan, ya kan, apakah orang ini mau berubah naatin firman Dafar Elohim atau ya tambah terjerumus kepada hal-hal yang lain. Misalnya yang paling tipis adalah terjerumus kepada keagamawian, ya. Jadi mereka melakukan ritual-ritual dan menganggap itulah jalan keselamatan. Keselamatan tidak melalui ritual, tetapi keselamatan melalui relationship kita dengan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, begitu. Ya terus, karena faktornya banyak, hidup ini kan bukan cuma satu faktornya. Soal pengampunan, soal ketaatan untuk tidak merayakan perayaan-perayaan pagan, ya kan. Kemudian ketaatan, ada banyak hal, ya. Nah itu salah satunya tercantum di dalam Galatia itu juga. Ya, jadi ada banyak, karena itu kita sebagai orang Goyim, kenapa kita harus diisi? Karena fondasi kita dulu nggak ada apa-apanya, ya. Jadi kita jangan menjadi tong kosong nyaring bunyinya, ya kan. Jadi harus ada isinya, yaitu isinya Dafar Elohim, tetapi ingat harus di dalam pola yang benar. Jangan sampai masuk kepada pola-pola yang salah, gitu. Ya, baca kebenaran Dafar Elohim, kita akan lihat banyak kebenaran di dalamnya, ya, sehingga bisa diubah hidup kita dan berbuah. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, silakan Sister Maya. Shabbat Gadol, Shabbat Elohim semuanya. Saya mau mengasih tambahan informasi dari Expedition Bible, dari orang yang namanya Joel Kramer. Joel Kramer ini, dari sini saya menemukan nama Yahweh yang tertua ditemukan, dan juga di mana dalam ekspedisi ini mereka menemukan paku untuk waktu penyalipan. Jadi di paku ini biasanya paku ini dikatakan di reuse, sudah dipaku, terus nanti kalau orangnya sudah meninggal, pakunya dicabut, nanti dipakai lagi untuk menyalibkan orang berikutnya. Tapi karena paku ini ujungnya bengkong, jadi paku ini jadi nggak di reuse, dimasukkan ke dalam itu namanya apa ya, di tumnya itu. Jadi ternyata pakunya ini itu
dipakukan di kaki, di mata kaki. Sorry. Ya, ini dipakukan di mata kaki, bukan di jadi dipaku nerangkannya susah. Jadi dalam pakunya itu tertinggal mata tulang dari mata kaki yang orang tersebut. Jadi yang benar pakunya itu dipakukan ke mata kaki dan tangan itu dipakukan di daerah sini. Itu yang ditemukan di dalam ekspedisi namanya Expedition Bible di YouTube. Itu yang telah ditemukan. Jadi cuma tambahan informasi dan gambar yang Pak Yosef Roy terangkan di situ benar. Jadi kakinya di luar begitu dan tangannya persis sama, tapi letaknya itu di mata kaki gitu, di tulang mata kaki. Itu aja Pak Roy. Terima kasih. Ya, terima kasih Sister Maya. Karena kita tahu ya di belakang daripada mata kaki itu ada denyut nadi. Saudara merasakan nggak di sana? Ya, tidak merasa, kalau dipegang ya baru terasa, ya kan? Jadi denyut nadi itu ada di belakang mata kaki, ya. Nah, sebetulnya tujuan daripada penyalipan itu adalah untuk menguras darah. Jadi orang itu kehabisan darah secara pelan-pelan. Ya, jadi itulah yang praktek-praktek yang dilakukan. Jadi tempat di dekatnya nadi itu dihajar oleh paku di sana sehingga darahnya lebih cepat keluar. Kalau lebih cepat keluar, dia memang menderita, tapi dipastikan sudah pasti akan mati. Begitu. Ya, itu proses penyalipan. Nanti kita akan lihat aja saat Pesah ya. Itu mengerikan sekali, mengerikan sekali. Ya, terima kasih Sister Maya untuk tambahannya. Ya, masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan akhiri. Mic-nya harus dibuka Pak Robi. Maaf pelupa ini Pak ya. Oke, kayaknya sudah nggak ada nih Pak Roy. Oke, haleluya. Mungkin kalau ya. Ya, jadi penjelasan hari ini mengenai 7 hari raya yang berkenaan dengan rapture, saya yakin sangat jelas sekali, ya, sangat jelas. Dan juga mengenai makan tubuh dan darah Yeshua. Ya, itu Pak Roy. Ya. Maaf, saya potong Pak Roy. Ini untuk Dalet, kalau mau digabungkan ke grup, dicatat nomor WA tadi yang sudah di-share Pak Roy. Kemudian tag Pak Roy atau tag saya boleh. Nanti saya undang masuk ke grup atau Pak Roy nanti yang undang ya. Silakan. Halo Mbak Roy, apa beda moreh guru agama dengan rabi? Moreh dengan rabi. Pak Robi bisa jelasin nggak? Kan pas namanya Robi. Saya berusaha menjawab ya Bapak Ibu. Kalau rabi itu guru artinya. Tapi kalau moreh itu guru Torah. Jadi guru Torah itu namanya moreh. Ya. Jadi bisa dibedakan sama-sama mengajar atau pengajar, tetapi fokus pembelajarannya itu kalau moreh itu khusus Torah. Itu yang saya tahu. Semoga tidak salah ya Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa mengkoreksi silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak Robi, Rabi kan bisa aja ngajar Talmud kan? Belum tentu ngajar Torah kan Pak? Kalau More pasti guru Torah. Iya. Ya betul Bu Neti. Makanya nama saya Robi. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Shalom Pak. Ya. Ya, salam Pak John. Shalom juga teman-teman semuanya. Saya
pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya tanyakan ya, tadi memang sudah dijawab Pak Roy tadi, dan juga ada disinggung Pak Robi juga tentang perayaan-perayaan ini. Memang di situ dikatakan, di kitab suci dikatakan bahwa perayaan-perayaan itu bayangan. Wujudnya adalah hamasia. Sempat juga saya dulu berpikir, oh berarti artinya kita nggak perlu lagi melakukan Torah. Betul juga. Dulu waktu pemikiran saya yang lama ya dulu gitu. Saya mau bertanya lagi ke Pak Roy tentang ini juga. Apa? Pak Roy. Sorry, suaranya putus-putus ya, saya nggak dapat jelas. Tentang perayaan-perayaan atau hari raya bulan baru, kan dibilang di firman, tapi wujudnya adalah hamasia, Yesua. Jadi dulu saya pernah berpikir bahwa Torah itu nggak begitu diapalagi gitu. Kalau kita lakukan nggak begitu apa gitu loh, nggak begitu penting. Pernah juga sempat berpikir gitu. Karena ada ayat itu. Jadi menurut Pak Roy gimana itu? Bagaimana tentang ayat itu? Ya, terima kasih Pak John. Jadi tadi sudah disinggung sama Pak Robi, memang dari kaum para Yunani itu menggunakan celah ini, aji mumpung. Ya, aji mumpung, tahu ya aji mumpung ya. Mumpung itu dibuat bayangan, jadi seluruhnya itu dianggap bayangan semua. Gitu, sehingga kalau bayangan kan bukan realita. Kalau bukan realita kan ya bisa dibuang, nggak diperhatikan secara detail, tidak diingat lagi, namanya bayangan ya sudah berlalu begitu. Nah, itu bahayanya kata bayangan itu ada di sana. Jadi dalam hal ini sama kaum Yunani itu dipelintir. Ya, dipelintir kemudian dikembangkan enaknya sendiri. Ya, sehingga meracuni banyak orang. Itu bayangan, itu cerita itu kita ambil makna rohaninya. Memang ada makna rohaninya. Ya, tetapi kita harus pilah-pilah case by case. Nggak semua seperti itu, ya kan? Semua dianggap bayangan, akhirnya kacau, ya kan? Akhirnya Torah pun pengajarannya dianggap bayangan, ya ujung-ujungnya ya prosetan itu yang masalah, ya kan? Sampai sekarang problem besar, ya kan? Mengawinkan, ya pria dan laki-laki, ya kan? Pria dan laki-laki sama aja Pak, sami mawon. Loh, saudara jangan ketawa loh. Mereka punya istilah itu ya, yang mana yang papinya, yang mana yang maminya. Padahal sama-sama pria dan laki-laki. Nah, itu dia. Perempuan dan wanita. Ya, perempuan dan wanita. Ya kan? Jadi ya itu dia, yaitu gara-gara mereka anggap semua itu bayangan. Perjanjian lama adalah bayangan. Nah, itu mereka selalu kayak gitu sih, pengkhotbah luar kan ngomong gitu. Perjanjian lama adalah bayangannya. Realitanya perjanjian baru. Diputus di situ. Torahnya dihilangin. Justru kan Yesua kan malah menggenapi ya, digenapi bukan dihilangkan. Karena selama ini manusia harusnya kan orang Yahudi atau orang Israel melakukan Torah itu dengan sempurna, tapi nggak ada yang bisa kan? Ya memang betul. Ya. Di dalam Yesus disempurnakan Torah itu. Justru seperti yang Pak Roy bilang tadi, karena dibilang bayangan, akhirnya yang pengikut ayunan malah diplesetkan diarahkan untuk mengikuti perayaan yang pagan lah.
yang Natalan, yang perayaan Pasca telur Pasca kayak gitu. Ya itu buah dari plesetan itu, diplesetkan ya itu buahnya. Ya, ya, haleluya. Baik, kita akan akhiri. Terima kasih untuk saudara-saudara bisa gabung di dalam ministry, dalam ibadah ini ya. Ini 5784 ya. Jadi kita perhatikan masuk di dalam tahun yang kedua. Luar biasa. Ya, baik, saya akan gabung dengan tim yang di Arizona. Ya, Pak Boyawi memberkati saudara sekalian. Luar biasa. Ya kan kita mau pindah, kan di rumah. Itu ada ini loh. Iya. Jadi kalau nggak dipercepat waktunya. Shalom Bu Rice, itu putranya namanya siapa Bu Rice? Shalom Pak Robi, namanya Meinhard. Meinhard. Iya, Wih, Pak. keren. Shalom Pak Robi. Shalom. Kelas berapa udah? SMP. Kelas berapa? SMP, ini, kelas? 1. Kelas 1. Kelas 1 SMP. 1 SMP. Oh, kamu Jangan kok panggil. gede sekali 1 SMP segitu ya? Panggil Rabi, Aduh. Rabi. Jangan Robi. Rabi deh, Rabi kita itu. Kenalin ya, nama saya Rabi. 12 tahun, Pak. Berapa? 12 Berapa, tahun, Bu Rici? Pak. 12 tahun segitu gedenya ya Tuhan. Ya. Tingginya Dia berapa hampir itu? setinggi 150 berapa itu? 155 cm, Pak. SMP kelas 1. Wah, tinggi anak SMP segitu, ya. Oh, Iya, Pak. kamu banyak ya kelas makannya ya? Suka basket nggak? Iya. Oh ya, suka basket. Oh, bagus. Karena saya juga Luar biasa. kayaknya mungkin karena saya dan bapaknya kan tinggi, Pak. Saya tingginya Oh, 164, saya tinggi 164, bapaknya itu 173 kayak gitu. oh ya Jadi makanya pantas kan kalau itu. Ya, tinggi makanya. Cita-citanya apa, ya, Menhard? Pilot. Mantap. Ya, kita tunggu Arizona. Iya, haleluya. Pak Robi bisa dengar suara saya? Dengar Pak Roy, dengar. Bagus, suaranya bagus sekali. Bagus, Pak. Siap, ya. Shalom Ibu Rica, itu anak yang pertama ya? Iya Pak Roy, ini anak yang saya kemarin saya WA ke Bapak itu loh Pak Roy, saya bilang bahwa Iya. pelajaran agamanya itu. Iya. Siapa namanya? Iya. Meinhard. Meinhard, luar biasa namanya. Ya, Pusat Pak. hati. Haleluya. Meinhard gimana? Bisa paham hari ini pengajarannya? Bisa, Pak. Bisa paham? Sangat. Sangat paham. Baik, kalau gitu nilaimu 100. Sudah, tak kasih 100 langsung aja dah. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Luar biasa. Mantap, mantap. Luar biasa. Ya Pak Robi, saya ada minta Pak Yosef Robi untuk jadi guru agama, karena kan anak saya ini sekolah di sekolah yang memang bukan basic Kristen, dan mereka memberikan kita untuk kesempatan untuk cari gurunya, dan kebetulan kan memang Sabat dan Minggu kan kalau ikut Zoom. Saya minta dari Pak Yosef Roy kasih nilai nanti untuk anak saya kayak gitu. Puji Bapak Yahweh, Pak Yosef Roy mau kayak gitu. Makasih ya Pak Roy dengan ibadah dan Arizona. Haleluya. Atas biasa. Ini luar biasa minggu ini. Jadi penilaiannya ya dari kita semua, dari pengajaran di sini. Ya, jadi ini luar biasa dapat sekolah yang memberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam imannya sendiri. Imannya adalah akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena itu saya tadi tanyain, sudah bisa paham apa yang saya jelaskan? Dia berkata paham sekali. Kalau gitu langsung tak kasih nilai 100 nih. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Sekali kan berarti kan nilainya 100. Ya kan? Paling top kan 100. Ya kan? Ya, 100. Emang ada nilai 110 atau 120 kan nggak ada. Ya kan? Ya 100 paling top kan. Haleluya. Shalom Pak Robi. Pak Robi, Elizabeth itu anak saya yang kedua, itu anak miracle Pak. Iya. Oh iya, haleluya. Ya itu miracle sekali Pak. Waktu saya hamil itu, kesaksian ya sebentar ya. Boleh kesaksian. Boleh, silakan Bu, silakan. Gini, anak saya Elisa waktu saya hamil, tapi dokter menyatakan bahwa saya itu nggak hamil gitu ya. Jadi perut saya itu sudah 3 bulan, tapi dokter dites, dilihat semua sama alat-alat semua bahwa itu bukan anak tetapi daging gitu ya. Terus dokter yang menangani Elizabeth ini waktu saya, Ibu ini salah, saya punya pasien ya seperti ya apa yang saya alami begitu ya. Setelah 9 bulan itu bukan anak tetapi itu adalah daging gitu ya. Jadi kayak dioperasi kayak hamil beneran gitu. Jadi ibu akan merasakan lebih sakit lagi jika ini tidak digugurkan gitu. Jadi waktu saya hamil, waktu lagi disuruh buang dagingnya gitu, ya kan. Terus saya gini, saya bilang, oh Danda, saya nggak mau dioperasi untuk buang ini daging katanya dia. Karena kita lihat di komputer itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini adalah sejenis kayak tumor gitu, kayak kista tumor yang ini. Terus saya bilang, tolong saya dikasih kesempatan gitu ya untuk next kita datang, kita ketemu lagi. Akhirnya dokternya memperbolehkan saya untuk ini untuk saya pulang untuk nanti dites lagi gitu loh. Terus saya doa, saya puasa, saya aduh Bapak ya, saya nggak mau kalau anak ini operasi karena daging gitu ya. Tapi saya percaya daging bisa jadi bayi, saya ngomong gitu ya kan. Terus saya doa puasa, saya tumpangi tangan. Jadi ya apa yang saya lakukan itu seperti orang nggak beres gitu ya. Saya baca firman, saya katakan di dalam firman itu terus saya perkatakan. Saya bilang, anakku kamu ya dengarkan ini firman berkata begini. Jadi saya lakukan setiap hari. Terus saya pergi ke ini Rite Aid ya, ke Rite Aid itu apotek obat-obat ya. Di situ vitamin, saya cari vitamin kehamilan. Saya imani daging ini jadi baby gitu ya kan. Terus saya akhirnya setiap hari saya minum, saya berdoa, saya minum untuk kamu akan jadi sehat ya. Jadi kayak orang ini saya lakukan dengan iman. Saya nggak mau dioperasi gitu ya. Terus akhirnya saya datang lagi ke dokter ya. Terus dokter LCW ini berkata sama saya begini, nggak bisa, ini ya ibu jangan bandel-bandel katanya gini. Ini ibu itu sangat gila sekali. Saya sampai crazy, you are crazy gitu. Ini saya nggak pernah menemui seperti ini. Kita kasih tahu benar ini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sehingga dokternya itu jengkel sama saya gitu ya, jengkel. Terus
Oke, saya bilang ini, untuk kali ini saya nggak siap daging ini untuk dibuang, saya bilang gitu. Nanti saya akhirnya menyerah gitu. Untuk yang terakhir, beri saya kesempatan 1 kali lagi. Kalau memang ini bukan, saya rela. Tetapi beri kesempatan saya 1 kali lagi. Saya terus pulang, saya nangis kepada Bapak Yahweh. Saya berdoa, saya tumpangi tangan supaya daging ini jadi baby gitu ya. Saya minum terus, saya perkatakan terus. Terus terakhir saya juga deg-degan ya secara manusia gitu. Terus saya datang ke dokter ini, ke dokter dicek semua. Dia kaget dokter ini. Loh, ini ada tanda-tanda kehidupan tapi belum buka bayi. No, tanda-tanda dagingnya bergerak gitu. Dagingnya mulai bergerak. Aduh, ini kaget dokternya si Elsie. Wow, amazing. Maybe Isa jadi baby ini katanya gitu. Aku suntik kamu vitamin ya. Oh ya, aduh thank you. Jadi oke. Kali ini kita lihat, tak kasih kesempatan, kata dokter ini, untuk next lagi, ya, kita lihat apakah benar-benar ini bisa dipertahankan gitu ya kan. Jadi saya dikasih kesempatan lagi untuk next gitu. Jadi aduh, saya puji Bapak Yahweh. Walaupun tidak kelihatan bayi ya, tetapi daging itu bergerak begini. Kayak jantung bergerak, segumpal daging ya tuh tambah besar gitu ya kan. Tetapi ya itu kesempatan yang luar biasa saya gunakan. Saya berdoa, tunjukkan kuasamu, miracle, keajaibanmu Bapak Yahweh, biar dokter itu juga melihat gitu ya. Terus akhirnya saya datang lagi. Waktu dicek di komputer, luar biasa. Saudara. Dokternya amazing, this is miracle. Maksudnya aku gak pernah, I never see like that. Itu saya bilang, nah ini loh miracle. Elohimku, Bapak yang aku sembah, yaitu hidup ajaib. Terus wow, amazing gitu ya, amazing. Dan saudara, akhirnya jadilah bayi Elizabeth. Terus saudara tahu waktu Angel melahirkan Elijah, saya bilang sama Elizabeth, you talk to Elijah dokter, itu dokter kamu dulu itu. Jadi Elizabeth ketemu dengan dokternya yang itu, saya kasih tahu dia, Elizabeth itu your dokter yang dia nggak percaya kalau mami itu ini hamil. Sebetulnya kamu mau cerita sama dokternya, itu aku. Nanti kaget dokternya ya, awet muda dokternya, luar biasa awet muda ya Mi. Iya. Nah itu saudara, Bapak Yahweh itu sangat dahsyat dan luar biasa ya. Dan tadi yang Pak Yosef saksikan itu, saya ini orangnya nggak pernah saudara, apalagi itu perjamuan. Jadi Pak Roy mungkin itu nganggap saya mau ngajak dia ikut perjamuan, tapi enggak, saya nggak mungkin karena saya nggak bisa. Sedangkan ada orang meninggal, makan makanannya sama minumannya, itu nggak mungkin saya bisa menelan makanan itu. Kalau diundang untuk acara kematian gitu ya, apalagi perjamuan di tempatnya yang itu kucing menjilat, nggak mungkin. Saya nggak bisa untuk kompromi dalam hal seperti itu gitu ya. Jadi saudara, saat ini Bapak Yahweh itu luar biasa. Sungguh saudara, percayalah. Dan saudara, message ini jangan sampai itu perjamuan kudus itu memang sangat berarti ya, itu karena message-nya Bapak Yahweh. Tetapi memang keputusan di saudara semua, apalagi zaman akhir ini ya, itu untuk message bagi kita. Tetapi kalau saudara mau ikut, terserah gitu ya. Tetapi alangkah baiknya, tapi memang keputusan kepercayaan saudara masing-masing. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu pasti, karena kejadian saudara, setiap peristiwa ya, itu Bapak Yahweh menyatakan kepada kita. Tidak pernah Bapak Yahweh itu deny, dan Bapak Yahweh selalu menepati janjinya. Banyak janji-janjinya. Luar biasa saudara. Saya itu merasakan waktu zaman sakit pun
Saya waktu itu di tengah-tengah orang-orang yang punya sakit yang dulu sampai pendek semua, banyak yang meninggal. Tapi saya tidak ketularan. Karena Bapak Yahweh janji, waktu penyembahan angel mengatakan, kita keluarga tidak akan mengalami seperti itu. Bapak Yahweh protek benar apa yang dijanjikan Bapak Yahweh. Ini saat ini Bapak Yahweh janji, kita adalah mempelainya Yeshua. Kita akan masuk di dalam pengangkatan. Tetapi saudara, harus kita tetap jaga sebagai mempelai untuk senantiasa kita terus takut akan Yahweh, hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Itu buah roh. Kita harus takut akan Yahweh, setia, taat, dan menjauhi kejahatan. Haleluya. Amin. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya, luar biasa. Satukan hati kita di dalam doa. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami semua. Amin. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pimpinanmu sangat dahsyat. Bahkan Engkau bawa kami di zaman akhir ini boleh melihat semua penggenapan dafar Elohim. Engkau beri kami kesempatan untuk terus ada dalam Engkau dalam kami, sehingga rapture saat itu terjadi kami boleh masuk di dalam hadirat Bapa Yahweh itu selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami ucap syukur, memberkati untuk setiap teman-teman mempelai Yeshua HaMashiach yang telah bergabung di streaming, di room, dan juga yang ada di live chat, dan juga yang akan mendengarkan setelah rekaman ini. Engkau memberkati dengan berkat keselamatan, terus kokoh di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapak ya, sehingga saat rapture terjadi boleh ikut masuk di dalam hitungan orang yang diselamatkan di dalam rapture. Terima kasih Bapak ya, sungguh anugerah-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amin. Kita akan nyanyikan Yahweh Yeshua, 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 Yes Allah,
atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the name, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Alikona. Shalom, shalom. Shalom.